Pernah kepikiran nggak, apa sih bedanya perusahaan yang sukses banget sama yang ya gitu-gitu aja? Apalagi di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang. Nah, jawabannya itu seringkali cuma satu. Cara mereka berdansa dengan risiko. Ini bukan soal hari dari masalah, tapi justru soal gimana caranya memahami, menghadapi, dan bahkan mengubah risiko jadi peluang emas. Oke, jadi semua ini tuh berawal dari mindset. Sebelum kita ngomongin sistem yang ribet-ribet, kita harus paham dulu dasarnya. Ternyata cara pandang kita terhadap pekerjaan itu bisa nentuin nasib sebuah bisnis loh. Dan disinilah kita sadar, resiko itu bukan takdir, tapi pilihan. Pertanyaan ini nih, kuncinya. Jawaban dari pertanyaan ini bakal langsung bawa kita ke jantungnya manajemen risiko. Soalnya ini tentang gimana dua kubu ini ngelihat dunia yang penuh ketidakpastian dengan kacamata yang, wah, beda banget. Coba kita lihat. Di satu sisi ada pola pikir karyawan. Fokusnya apa? Keamanan, gaji yang pasti tiap bulan, jalurnya lurus, risikonya minim. Nah, di sisi lain ada dunia pengusaha. Ini lebih kayak pohon dengan banyak banget cabang. Tiap cabang itu pilihan. Bisa jadi isinya harta karun, tapi bisa juga, ya, kegagalan total. Buat mereka, justru nggak ngambil risiko itu adalah risiko terbesar, yaitu kehilangan peluang emas. Nah, dari sinilah mentalitas manajemen risiko itu lahir. Oke, jadi apa sih sebenarnya risiko itu? Simpelnya gini, risiko itu adalah kemungkinan hasil akhirnya beda dari yang kita harapkan. Dia muncul dari ketidakpastian. Pokoknya, setiap kali kita nggak 100% yakin apa yang bakal terjadi, mau itu soal pasar, soal peluncuran produk baru, apapun itu, disitulah risiko nongol. Ada kutipan menarik nih. Risiko itu katanya kayak energi. Nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga dimusnahkan. Dia cuma bisa dipindahin dari satu pihak ke pihak lain. Artinya apa? Artinya kita nggak akan pernah bisa menghilangkan risiko 100% dari bisnis kita. Tapi kita bisa memindahkannya. Contoh paling gampang, asuransi. Kita kan sebenarnya bayar perusahaan asuransi buat nanggung sebagian risiko finansial kita. Nah, itu dia, risikonya pindah tangan. Oke, jadi kalau resiko nggak bisa dihilangin, ya mau nggak mau kita harus kenalan dong sama dia. Anggap aja kayak strategi perang, kita harus tahu dulu musuh kita tuh kayak gimana. Yuk sekarang kita bedah jenis-jenis resiko utama dalam bisnis. Secara umum, resiko itu ada dua rasa utama. Pertama, risiko spekulatif. Anggap aja ini jalan dua arah. Kayak investasi saham, bisa untung gede, bisa juga rugi parah. Kita sengaja ambil resiko ini buat ngejar keuntungan. Nah, yang kedua, ada risiko murni. Ini jalannya cuma satu arah, rugi. Nggak ada untungnya sama sekali kalau ada kebakaran atau pencurian kan? Jadi tujuan utamanya ya cuma satu, sebisa mungkin dihindari. Terus, kita bisa bagi lagi nih, mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Contohnya, produk baru kita gagal di pasaran. Nah, itu resiko yang bisa dikendalikan. Kita bisa ubah strateginya, perbaiki produknya kan? Tapi gimana kalau tiba-tiba ada gempa bumi yang ngerusak gudang kita? Nah, itu jelas di luar kendali kita. Dan cara nyiapin diri buat ngadepinnya pun beda banget. Nah kan, ada risiko spekulatif, murni, yang bisa dikontrol, yang nggak bisa dikontrol. Pusing kan ngaturnya? Makanya kita butuh semacam rencana induk buat ngelola semua ini. Dan disinilah kita kenalan sama yang namanya Enterprise Risk Management, atau biasa disingkat IRM. Penting banget buat diingat ya, IRM itu bukan sekedar buku panduan tebel yang cuma jadi pajangan di rak. Bukan, ini tuh sistem yang hidup, sebuah proses strategis yang jalan terus di seluruh perusahaan. Tujuannya bukan buat jadi anti risiko, tapi jadi cerdas risiko. Gimana caranya kita ngelola risiko, biar perusahaan tetap bisa jalan lurus ke tujuannya. Dan inilah dia, cetak biru atau blueprint paling terkenal buat IRM, namanya kerangka Kosoh. Kelihatannya ribet ya, kayak Rubik. Tenang, tenang. Intinya tuh simple. Kerangka ini ngasih kita pandangan 360 derajat. Jadi nggak ada satu sudut bisnis pun yang kelewat. Mulai dari strategi paling atas sampai ke operasional sehari-hari di tiap divisi, semuanya kena. Oke, lupain dulu bentuk kubusnya yang bikin pusing. Kita fokus aja ke 8 komponen utamanya. Anggap aja ini kayak resep masakan deh. Pertama, siapin lingkungan yang pas. Terus, identifikasi masalahnya apa aja. Ukur seberapa parah dampaknya, siapin cara nanganinya, abis itu diawasin terus. Ini siklus yang muter terus, nggak parah berhenti. Kerangka kerja tadi kedengarannya keren banget ya di atas kertas. Pertanyaannya, gimana cara bikin ini benar-benar jalan di dunia nyata?
Jawabannya ternyata simpel. Ini bukan soal software canggih atau laporan yang tebal-tebal. Ini soal manusia. Jadi gini, program IRM yang sukses itu berdiri di atas dua pilar. Ada infrastruktur keras kayak teknologi dan sistem, tapi yang jauh-jauh lebih penting itu adalah infrastruktur lunaknya. Maksudnya, budaya sadar risiko di semua karyawan dan dukungan penuh dari para bos. Serius deh, tanpa pilar budaya ini, pilar teknologi secanggih apapun bakal ambruk. Dan inilah tujuan utamanya. Kita bukan mau bikin polisi risiko yang ditakutin semua orang, bukan. Tujuannya adalah menumbuhkan semacam DNA sadar risiko di setiap orang di dalam perusahaan. Jadi, mulai dari CEO sampai anak magang, pertanyaan risikonya apa ya? Itu harus jadi refleks, jadi kebiasaan, bukan cuma sekedar centang-centang di checklist. Terus gimana caranya nanemin DNA ini? Salah satu cara paling ampuh adalah dengan mewajibkan diskusi resiko di setiap pengambilan keputusan penting. Jadi, tiap kali ada proposal proyek baru, selain ngomongin strategi dan operasional, harus ada satu pertanyaan wajib. Oke, apa aja nih yang kira-kira bisa gagal dari rencana ini? Dengan gitu, resiko nggak lagi jadi pemikiran belakangan, tapi jadi bagian inti dari perencanaan dari awal. Nah, pola pikir sadar risiko ini dijalankan lewat proses 3 langkah yang simpel. 1. Perencanaan. Di sini kita bikin aturan mainnya. 2. Pelaksanaan. Kita turun ke lapangan, identifikasi dan ukur risikonya. 3. Pengendalian. Kita lihat hasilnya, kita laporin, dan yang paling penting, kita belajar dari situ buat perbaikan ke depannya. Simple kan? Nah, ini dia wujud nyata dari fase pengendalian tadi. Contoh laporan resiko bulanan. Ini bukan cuma deretan angka loh ya. Ini tuh alat buat ngelihat kerugian beneran, buat ngelacak insiden, dan yang paling penting, jadi bahan obrolan buat ngebahas. Apa sih yang bikin kita semua nggak bisa tidur nyenyak bulan ini? Ini yang ngubah resiko dari sesuatu yang abstrak, jadi masalah konkret yang bisa kita selesaikan bareng-bareng. Oke, kita udah ngobrolin semua kerangka kerja dan prosesnya. Tapi mungkin ada yang nanya, terus untungnya buat saya apa? Kenapa ini semua penting? Apalagi kalau saya bukan CEO di perusahaan gede. Ini dia intisarinya, 4 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, resiko itu pasti ada, jadi hadapi aja. Kedua, dengan rencana yang jelas, kekacauan bisa diubah jadi strategi yang terkendali. Ketiga, mikirin skenario terburuk itu bukan berarti kita pesimis, tapi justru strategis. Dan yang keempat, mindset ini kalau kita terapkan di hidup dan karir kita, bisa jadi senjata rahasia kita loh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin soal kerjaan, keuangan, atau mungkin proyek pribadi Anda. Setelah dengar semua ini, coba jujur sama diri sendiri. Apa sih resiko terbesar dalam hidup Anda sekarang yang sebenarnya belum Anda kelola dengan baik?